Shalom, welcome back to Geniet Podcast. Kembali lagi sama gue Angel. Hari ini kita akan membahas suatu topik. Tentunya gue gak akan sendiri, karena hari ini gue akan ditemani sama Ciria. Hai Ci. Hai semuanya. Gimana Ci kabarnya Ci? Kabarnya baik, puji Tuhan, semua sehat. Dan gimana sama kamu? Kabarnya baik juga? Puji Tuhan, sehat juga. Semoga teman-teman di rumah juga tetap sehat terus, walaupun kita belum bisa ketemu satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas topik mengenai remaja nih Ci. Karena kan kebanyakan di antara kita tuh anak-anak remaja kan. Dan ngomongin soal remaja, masa remaja itu adalah masa-masa yang indah, ya nggak Ci? Benar nggak Ci? Iya dong, karena saya juga masih remaja. Oh, iya. Nah, karena di masa remaja itu kita mengalami banyak banget perubahan nih, baik secara biologis, contohnya kayak puber gitu kan ya, yang tadinya belum tumbuh jerawat, jadi numbuh jerawat, yang tadinya suaranya belum berat, jadi suaranya ngebas gitu kan kayak bapak-bapak. Nah, di masa remaja ini juga biasanya anak-anak udah mulai kenal yang namanya suka-sukaan nih Ci, cinta-cintaan gitu ya. Pernah dengar kan ya istilah kayak cinta monyet gitu? Pernah dong, pastinya Ya, pernah. pernah Karena ya. pernah ngalamin juga, Nah. pernah ngalamin pasti. Oh pernah. Nah, kalau menurut lu sendiri sih, kalau ngomongin cinta-cintaan kan pasti kepacaran lah ya, anak-anak remaja sekarang kan banyak yang udah pacaran gitu ya. Menurut lu sendiri, apa sih arti pacaran itu sih? Pacaran pasti identiknya dengan satu hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan pastinya. Dan di situ didasari atas cinta, yang katanya cinta, ya. Makanya mungkin kalau cinta monyet lebih dikenal kepada cinta-cintanya anak remaja. Iya, cinta-cinta remaja, cinta-cinta anak remaja itu mungkin dikenal dengan cinta monyet. Ya, tapi intinya sih kalau menurut saya, menurut Cici sih, namanya pacaran itu pasti jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, cuman kan serius nggak seriusnya ini nih, yang nantinya tergantung sama masing-masing kan, dan tujuannya nanti tujuan dari pacaran itu apa. Nah, kalau ke anak remaja mungkin disebutnya cinta monyet, karena mungkin masih main-main, cuman sekedar jadi teman cerita, mungkin yang tadinya duduk sebangku, terus kalau curhat sama si A, jadinya gimana gitu, nyambung, kok ada rasa-rasa cintanya gitu ya. Nah, cuma kalau buat anak-anak, oh iya setrum, langsung zut ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak buat anak-anak yang udah dewasa, ya tentunya pacaran itu satu jalinan hubungan yang menuju ke satu tahap yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan. Itu sih kalau menurut Cici sih. Jadi kalau buat anak-anak remaja sendiri, tujuannya mungkin kayak lebih ngirit ongkos makan gitu kali mungkin ya Ci, ngirit ongkos gitu? ojek gitu. Enggak sih, Angel nggak gitu ya, tapi Angel ya. Enggak, puji Tuhan enggak ya Ci. Nah berarti kalau misalkan ya, pacaran lebih... yang untuk orang dewasa sendiri tadi lebih ke arah yang serius ya tujuannya ya Ci, yang ke jenjang pernikahan gitu ya. Sebenarnya sih memang tujuan dari berpacaran itu kan saling mengenal satu dengan yang lain sampai menuju ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Tapi balik lagi, kalau misalnya ya anak-anak yang usia pra remaja, SMP gitu ya, mungkin di situ pacaran bagi mereka satu hubungan juga ya, cewek sama cowok, tapi ya mungkin cuma sekedar yang tadi Ci bilang, belum sampai tahap cuma sekedar cerita-cerita, curhat-curhat yang nyambung ya, lu kalau gue ceritain gini kok lu ngerti banget sih hati gue kayak gitu. Tapi ya untuk ngomongin bahas pernikahan tentu masih jauh, tapi tidak jarang ada beberapa teman Cici sendiri yang mereka pacaran dari zaman mereka SMP, naik ke SMA, sampai mereka kuliah bareng, dan bahkan akhirnya lanjut. Ya? Iya, kerja, ya, bener-bener yang kayak
mereka nabung sama-sama dan sampai ke jenjang pernikahan pun ada gitu. Kalau lu sendiri nih Ci, ngomongin soal pacaran ya, dulu lu punya kriteria nggak sih Ci? Dulu waktu pacaran gitu kan ada yang kayak gue kalau punya cowok kayaknya pengennya yang tinggi nih karena gue pendek misalnya gitu ya, atau yang orangnya pinter gitu kan biar nanti kalau misalkan di sekolah atau apa gue nggak ngerti gue bisa nanya kayak gitu kan. Kalau lu sendiri Ci, ada dong pasti kriteria. Waktu zaman-zaman mula-mulanya pacaran, ya cinta-cinta monyet pasti ngarepinnya punya cowok yang ganteng ya, bodinya bagus gitu kan. Cuman kan ya balik lagi, nggak cuman sekedar lihat fisik gitu. Kedepannya makin bertambah umur, makin mikir cari pacar ya harus yang paling tidak mapan. Itu kalau dulu gue mikirnya gitu. Oh yeah. Harus mapan, yang paling tidak ya bisa apa ya bisa mencukupi kan, kita ya untuk kedepannya kayak punya keluarga harus bagaimana kan. Karena waktu itu ya dulu ya pacaran cinta monyet cuman taunya yang penting gue bisa jalan, bisa ada teman cerita gitu. Bisa ngomong, tapi untuk bisa nonton ya ada yang jemput ya kan, ada yang traktir makan. Tapi kedepannya makin bertambah usia ya mikirnya ya kriterianya harus ditambah nih ya kan, harus yang paling tidak mapan, yang bisa mengarahkan menjadi yang lebih baik lah. Ya betul. Jadi kalau misalkan cari pacar bisa yang mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Nah, berarti satu lagi. Oke. Kalau yang Cici pikir, yang gue pikir dulu itu mau cari pacar yang sayang sama keluarga sebenarnya. Itu satu hal yang penting juga. Sayang sama keluarga artinya kalau dia bisa menyayangi keluarga dia sendiri, berarti dia juga bisa nyayangin kita dan keluarga kita, dan ataupun nyayangin keluarga gue gitu. Setuju. Nah, berarti seharusnya kriteria pacar yang baik itu sebagai kita kan orang Kristen ya Ci. Menurut lu gimana Ci seharusnya? Di luar yang tadi ya, yang tampan dan segala macamnya itu ya. Oke. Kalau secara kita lihat kekristenan, mencari pasangan itu tentunya harus seiman. Itu juga salah satu syaratnya ya. Cari pasangan yang seiman. Tujuannya seiman adalah supaya bisa sama-sama membangun hubungan yang sehat, terus bisa punya tujuan yang sama ke depannya. Jadi pacarannya jadi sehat gitu. Yang pertama seiman gitu. Karena kan kalau seiman bisa saling mengingatkan, saling menegur jika ada salah, bisa saling koreksi, saling introspeksi gitu. Menurut Cici sih yang utama memang paling tidak seiman. Harus seiman bahkan. Harus seiman. Selain dari itu Ci, kira-kira ada lagi nggak selain dari seiman? Selain seiman, ya tentunya kalau udah seiman biasanya sih pasti pasangan bisa mengarahkan kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, jadi kriterianya ya selain tadi seiman, mencari pasangan yang bisa membawa kita menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan setelah menjalin, tapi ya kan nggak semua ya pacaran langsung kelihatan ininya semua ya. Namanya kita juga ada masa-masa pengenalan dan sebagainya. Dan kalau memang dirasa waktu pengenalan itu, masa-masa pengenalan ternyata kok dia justru menjerumuskan atau membawa kita untuk menjadi pribadi yang ke arah yang nggak baik, ke arah yang tidak baik, ke arah yang buruk, bahkan menjauhkan Tuhan ibaratnya. Ya berarti kita sudah tahu lah kriterianya seperti gimana gitu. Ya. Itu biasanya membawa ke arah yang lebih baik. Disebutnya lebih ke pasangan yang toksik gitu Cici. Jadi mungkin istilahnya lebih ke situ.
yang nggak baik gitu kan. Nah, kalau ternyata gitu kan sih, dari awalnya kan kita pikir, wah udah oke nih dari segi udah oke, kesehariannya dia biasa memperlakukan gue kayak gini, fine aja kok, semuanya fine gitu kan ya. Tapi ternyata yang tadi kan, setelah kita kenal, setelah makin deket makin tahu gitu kan ya, ternyata pasangan kita toksik nih Ci gitu kan, maksudnya membawa kita ke arah yang malah berlawanan gitu kan, yang seharusnya baik malah berlawanan jadi gak baik gitu kan ya. Nah gimana nih Ci kalau ternyata kayak gini gitu, kalau menurut lu sendiri? Menghadapi pacar yang ternyata toksik gitu ya sebutannya ya. Jadi kalau memang kita sekali lagi tadi pacaran pasti ada masa pengenalan ya. Mungkin kita nggak kenal full langsung dari awal, tapi di masa-masa itu kita mulai mengenali satu dengan yang lain, mulai kenal keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau memang dirasa ternyata si pasangan itu membawa pengaruh buruk buat kita, contoh simple yang biasanya mungkin kita rajin ke gereja, terus ya malah kita diajak untuk meninggalkan Tuhan, terus kita malah harus menentang orang tua kita, ya disuruh menentang misalkan untuk melawan, atau waktu masa pacaran mungkin si cewek cerita sama si cowok tentang keluarga dia di rumah apa segala macem, iya, terus si cowok malah bilang udah lu ngapain, terus yang kayak diajak pergi meninggalkan pelan-pelan untuk meninggalkan keluarga, lu lawan dong orang tua lu segala macam. Nah itu kan kita bisa tahu bahwa ya ternyata memang pasangan kita itu membawa pengaruh buruk buat kita. Jadi ya kalau buat Cici sih ya udah tinggalkan pasangan. Tinggalkan ya Ci. Tinggalkan. Gak ada pilihan lain ya Ci. Mau merubah gitu, cuman ya kalau misalnya kita dibilang merubah seseorang, iya bukan sesuatu yang gampang sih ya. Juga masih pacaran kan, masih pacaran udah tinggalkan aja. Kalau memang dia bukan yang terbaik, dia yang membawa kita ke arah yang lebih merusak kita, tinggalkan. Merusak. Berarti kalau dari awal kita udah tahu karakternya, atau maksudnya seiring berjalannya waktu kita tahu karakternya atau sifat pasangan kita yang kayak gitu kan ya. Sebenarnya ada dua tipe orang kan Ci, maksudnya ada yang gue tetap bertahan gitu kan. Gue yakin nih gue mampu, gue pasti bisa rubah pasangan gue gitu, karena gue yakin awalnya dia nggak kayak gitu kan. Tapi kok kayak gini sekarang gitu kan, berarti gue yakin gue bisa nih ubah lagi gitu kan. Atau tipe yang kedua gitu, udah cukup gitu, gue nggak bisa lagi sama-sama lu gitu. Berarti ada dua pilihan ya Ci, lu mau tinggalin atau lu mau ubah pasangan lu gitu ya. Iya sebenarnya balik lagi ke kita sendiri gitu ya. Ketika kita mau ngerubah seseorang ya tentu nggak gampang gitu, kita ngerubah diri kita sendiri aja butuh proses. Kalau memang dalam satu hubungan pacaran dirasanya bisa mengubah seseorang, ya toh sejauh apa mungkin ada batasan yang lu mau capai gitu. Misalnya gue mau lihat dia berubah nggak nih sejauh ini. Kalau misalkan memang dia nggak berubah ya udah tinggalkan. Atau memang mau terus bertahan, misalnya bertahan, ya seberapa sanggup kita bertahan gitu. Cuman satu hal yang mungkin perlu kita sadari bahwa pacaran itu kan adalah satu awal membangun hubungan sampai kita bisa sampai ke pernikahan. Kalau memang dirasa di tahap pacaran, ini kita ngomong pacaran versi dewasa, karena kalau cinta monyet kan udah beda lagi ya. Kalau versi dewasa di pacaran, memang kita dapati pasangan kita yang nggak bisa berubah, dan sekali lagi baliklah kepada diri sendiri, pikirkan kalau mau terus bertahan, ya sanggupkah bertahan sampai ke masa pernikahan? Karena pernikahan di dalam Kristen satu kali seumur hidup. Ya, satu kali untuk seumur hidup. Sanggupkah bertahan kalau misalnya ya kita tahu dapati mungkin pasangan kita kasar, yang kalau misalkan itu suka main tangan ataupun berkata kasar atau ngomong kasar. Betul, ngomong kasar. Biasa kan cewek gampang terluka ya kan. Apakah sanggup bertahan untuk terus menerus? Mau berubah tentu memang kita selalu mengharapkan tiap orang untuk ada perubahan ya.
Tapi balik lagi pokoknya itu. Setelah masa pernikahan udah disepakati bersama-sama, baik buruknya tetap harus diterima gitu. Harus diterima, makanya, betul. Betul. Nah, pacaran ya masa-masa di mana kita bisa saling introspeksi diri sampai benar-benar memang mateng sematang-matangnya untuk masuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Ya, benar banget. Nah, kalau ngomongin soal pacaran, tentunya mau yang cinta monyet atau mau yang serius gitu ya, Ci. Tentu harus ada batasan-batasan dalam pacaran ya kan, Ci? Betul. Nah, apa-apa aja sih kira-kira, Ci, batasan pacaran yang seharusnya gitu ya? Iya, kalau berdasarkan ajaran Kristen kita sama-sama tahu ya bahwa kita harus menjaga kekudusan. Karena disebutkan juga di dalam firman Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, jadi ya tentu batasan yang pertama adalah batasan fisik ya, kontak fisik itu juga perlu diperhatikan dalam membangun hubungan. Jangan sampai kita justru menjurus atau membawa kita ke perzinahan. Itu udah pasti batasan yang utama ya, kalau menurut Cici itu utama juga. Dan ya tentu kita dalam pacaran harus saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, harus menjaga kekudusan, itu juga yang pertama. Yang kedua mungkin lebih ke batasan privacy kali ya. Nggak semua hal, ini kita bicara waktu pacaran, nggak semua hal kayaknya perlu diceritain ke pasangan kita. Mungkin ada yang saking terbukanya sama pasangan kayak segala hal cerita tentang keluarga mungkin diceritakan kepada pasangan ya, karena balik lagi kita masih di masa pacaran yang nggak semua hal privacy kita harus ceritakan buat kasih tahu pasangan kita gitu, karena nanti kalau ternyata tidak jadi ya terus malah jadi kayak umbar-umbar aib gitu kan, Cici rasa kurang sehat gitu. Paling sih sejauh itu sih ya kalau buat Cici sih untuk batasan. Kembali lagi ke poin yang kedua, Ci, yang privacy. Kayak tadi lagi ya, kan ada dua tipe orang yang gue masalah nih kalau misalkan lu tuh kayak ngecekin gue lah, terlalu mau tahu urusan gue gitu segala macem, walaupun kita pacaran. Tapi ada orang dengan tipe kedua yang gue fine aja gitu. Ya apapun itu ya gue pasti kasih tahu lu. Kalau lu mau lihat ya lu lihat, kalau lu mau tahu ya silahkan kayak gitu. Berarti itu fine aja kan ya? Atau gimana sih? Kembali ke orangnya masing-masing lagi kan? Kalau maksudnya selama kedua belah pihaknya itu fine aja, apa itu fine gitu, Ci? Pernah juga ada sepasang, maksudnya teman Cici sendiri gitu ya, cewek cowok, mereka berpacaran dan tukeran handphone pun ada gitu. Jadi kayak tukeran handphone yang benar-benar handphone si cowok dipakai sama cewek dalam satu hari, si cewek dipakai sama cowok satu hari, itu juga ada ya. Tapi menurut Cici memang balik lagi kesepakatan bersama sih. Seberapa jauh kita itu menjaga privasi tentang diri kita ataupun tentang keluarga kita, dan kita juga perlu tahu batasan apa sih yang harus kita ceritakan kepada pasangan kita. Nggak mungkin kan kita menceritakan ibaratnya orang tua kita tuh seperti apa, kalau ribut tuh masalahinnya apa ya, ada cekcok nyokap bokap gue nih ribut gara-gara gini apa segala macem. Kayaknya kan itu satu hal yang menurut Cici harus dibatasi sih. Karena kita belum masuk ke jenjang pernikahan. Kalau pernikahan kan udah dua keluarga menjadi satu ya. Jadi ya maksudnya ceritain sampai sedetail-detailnya sih it's okay gitu. Tapi kalau misalkan masih pacaran terus kayak hal-hal yang tidak perlu diceritakan sih baiknya nggak usah sih ya. Kayak nggak perlu sih. Oke, kalau ngomongin batasan yang lain nih, Ci. Lu pernah dengar istilah bucin gak, Ci? Bucin. Tahu, budak cinta ya. Iya. Budak cinta kan? Benar. Cinta. Iya.
Nah, kata-katanya juga udah gak enak nih, budak nih. Bucin itu sendiri, menurut lu sebenarnya boleh atau enggak sih gitu? Ada batasankah dalam bucin gitu? Atau salah atau enggak gitu kalau ada orang yang bucin sama pacarnya gitu misalnya? Mungkin lebih contoh bucin yang menurut Angel mungkin pernah Angel lihat dari temen, bucin banget. Ini si A ini bucin banget gitu ya. Itu kayak gimana? Bucin banget gitu ya. Contohnya ada sih temen gue, dia kemanapun kalau ditelepon, mau lu lagi nongkrong, mau lu lagi BAB, misalkan gitu ya. Pokoknya dimanapun itu, kalau ditelepon lu disuruh jemput, gitu kan ya, lu tinggalin, semuanya lu tinggalin. Gitu. Itu benar-benar temen gue kayak gitu deh. Ada yang kayak gitu. Kalau didengar agak nggak rasional itu sih ya, tapi ada gitu. Iya, ada sih ya. Kalau memang mungkin itu kayak terlalu parah ya contohnya. Bucin tuh mungkin yang kayak nggak punya waktu sama teman, dia lebih menghabiskan waktu sama pacarnya, yang ibarat kata tuh mungkin kayak beberapa restoran yang 7 hari 24 jam gitu ya. Oh enggak lah ya, itu udah masuk ke pernikahan ya. Mungkin pokoknya lebih banyak waktunya untuk si pacar, sehingga kalau diajak pergi sama temennya, mungkin diajak pergi sama temennya malah apa namanya, nolak mulu. Mungkin kalau menurut Cici sih ya, kalau bucin itu tergantung sama kenyamanan masing-masing pasangan. Maksudnya gini, kalau misalnya ada cowok yang bucin, yang kemana aja lu mesti laporan sama dia, yang kayak kemana aja diikutin gitu kan. Kita nyaman gak sih? Diri kita tuh nyaman gak sih digituin gitu? Kalau memang dirasanya keduanya nyaman, ini balik lagi ke pandangan Cici ya. Kalau dirasa keduanya nyaman, si cowok kurang kerjaan yang tiap hari nanya mulu, pacarnya di mana, ceweknya di mana, terus si cewek yang nyaman aja gitu, mau jawabin gitu ya. Mungkin yang sejam sekali lagi ditanya sama lagi kerja, ntar cowoknya nanya lagi apa, ya udah tahu lagi kerja, nanya lagi, terus sejam kemudian nanya lagi apa, lagi kerja yang apa ya. Ya kalau selama si pasangan nyaman, kayaknya ya udah deh. Tapi balik lagi poin-poin aja ya Ci sebenarnya. Pokoknya intinya nyaman nggak di antara keduanya. Kalau ngerasa nyaman, menikmati kebucinan itu, ya silakan gitu kan. Cuman kan ya paling yang nggak suka mungkin dengan yang bucin-bucin ini teman-temannya, yang ngerasa kayaknya kok lu nggak gitu punya ya, waktu sama temen, ya kayak nggak punya waktu ya kalau temen lu ngajak pergi dikit, selalu alasannya jemput pacar lo gitu. Itu sih lebih ke situ. Berarti kalau cara membagi waktunya sendiri nih Ci, antara dengan pasangan atau dengan ibadah gitu ya misalkan, atau dengan hal lain, itu gimana? Kalau konteksnya yang tadi kayak misalkan bucin kan kayak susah kan untuk ngebagi waktu nih, misalnya lebih ke pasangan terus nggak balance gitu antara pasangan, teman, atau hubungan dia dengan Tuhan bahkan gitu. Nah, gimana nih Ci cara membagi waktunya kira-kira? Sekali lagi kita bicara soal pacaran itu adalah membangun kesepakatan juga sebenarnya. Membangun kesepakatan antara laki-laki dan perempuan ketika memang udah ya sepakat membangun satu hubungan, terus kan kita bicara soal arahnya mau kemana. Arahnya apakah kita mau serius ke jenjang yang lebih tinggi, ke arah pernikahan kah, atau ya cuman sekedar cinta-cintaan monyet, ya udah asik-asik aja, yang penting gue butuh lu ada, lu butuh gue ada gitu. Sebenarnya kalau misalkan udah terjadi kesepakatan, di situ kita harus bisa mengatur waktu di antaranya ya waktunya bekerja ya kita gunakan untuk bekerja, waktunya ketemuan ya kita gunakan untuk ketemuan dengan baik ya kan.
Waktunya bicara serius, kita bicara serius. Waktunya kita mau bercanda, ya kita bercanda. Jadi balik lagi itu kesepakatan, ya. Termasuk kesepakatan untuk beribadah ke gereja, misalnya ya. Apalagi kalau pasangan yang sama-sama pelayanan. Kita bicara sama-sama pelayanan. Waktu kita mau pelayanan, kita pasangan misalkan sama-sama pelayanan, atau satu pelayanan yang satu enggak. Ini juga kan harus ada kesepakatan, ada pengertian antara satu yang tidak melayani, kan kita harus jelaskan juga ke dia bahwa kita punya tanggung jawab untuk pelayanan. Ketika salah satu pasangan kita mungkin mengambil dipercayakan untuk menjadi pengurus, misalnya pengurus di gereja, ya kan? Pasangan yang satu tentu harus mengerti. Dan disinilah kesepakatan-kesepakatan yang harus dibuat di masa pacaran itu, sehingga kita bisa sama-sama menentukan, oke ya, kalau jam sekian hari Senin sampai Jumat, ya itu waktunya. Misalkan gue sekolah, terus hari Sabtu, ya kita sempetin untuk ketemu, misalnya main sama-sama, main bareng. Hari Minggu kita beribadah bersama-sama. Belum lagi nanti ketemu yang pasangannya adalah hari Minggu itu waktunya gue mau gereja ya, jam 8 gue gereja. Pelayanan semua. Jam 8 gue gereja nih, sampai jam setengah 10 gue ibadah genyut. Habis itu jam 10 gue ada pelayanan jadi singer di umum. Setelah selesai umum, gue itu mau rapat, ya kan, rapat pengurus. Nah, yang kayak begini kan, jangan sampai justru kita yang pelayanan jadi malah ribut gitu kan sama pasangan. Jadi betul. Disepakati dulu awal, disepakati bersama-sama untuk kedepannya bagaimana, harus membagi waktunya gimana, jam sekian untuk pacaran atau hari apa untuk pergi bersama, ya kan. Jadi jadwal untuk nanti gue ada rapat setiap minggu keberapa, ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Simple sebenarnya, yang penting ada kesepakatan. Nanti kalau misalkan justru nggak sepakat, itu kan yang repot. Justru malah timbul konflik di situ. Lu mulu ya, lu kerja mulu, entah habis kerja lu gini apa segala macam, lu pergi mulu ya sama temen lu ya, apa sih. Pokoknya intinya menurut Cici harus ada kesepakatan. Iya, komunikasi lah ya, Ci. Betul, komunikasi itu nomor satu. Apalagi kalau ya lagi sekarang kan, zaman-zaman sekarang ini yang lu ketemunya via online gitu segala macam kan. Nah, kalau lu sendiri waktu dulu nih, Ci, waktu pacaran kan, ngomong-ngomong komunikasi, lu sering ribut juga nggak, Ci? Pacar lu gitu dulu. Ya kayaknya kalau ngomongin ribut kayaknya bumbu ya itu ya. Kayaknya bumbu ya. Benar-benar. Ya, sering. Ribut sih pasti ada lah. Beda pendapat. Ya itu tadi ya. Sulit bagi waktu. Buru ya, Ci. Ya, karena dulu Cici kebetulan ya orangnya kuliah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat deh. Senin sampai Jumat kuliah. Itu pun kuliah yang tenggo. Jadi udah jamnya pulang tuh langsung buru-buru pulang. Pulang pun masih harus ngajar. Waktu itu ngajar anak-anak bisa sampai malam juga gitu kan. Jadi yang kayak ya cukup sibuk waktu masa mudanya gitu, harus yang kerja apa segala macam. Ya konflik sih ada lah. Konflik ada. Banyak konflik banyak. Nah terus gimana tuh, Ci, cara lu menghadapi hubungan lu yang lagi buruk dengan pasangan ketika lu berantem atau lu lagi salah paham gitu kan? Gimana caranya lu memperbaiki hubungan lu itu yang buruk? Memperbaiki hubungan yang buruk ya, tentunya komunikasi. Komunikasi antar pasangan, saling menjelaskan mungkin ya, menjelaskan kenapa sih gue marah sama lu tuh gara-gara begini. Gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C gitu kan. Terus ya mungkin ya ada feedbacknya dong, ya pasti dari pasangan kita ada feedback ya, dan kita harus bicarakan itu secara bersama-sama sehingga ya kedepannya ya tentu menjadi lebih baik gitu.
membicarakan masalahnya apa, coba dicari solusinya, dan pastinya kedepannya berharap menjadi lebih baik. Mungkin yang sering ribut-ribut apa segala macem, ya harus diselesaikan gitu. Akarnya apa sih? Lu suka marah sama gue tuh kenapa gitu kan? Emang gue salah apa sama lu? Itu yang harus dibicarakan sih sebenarnya. Karena kalau nggak dibicarakan justru kan nanti jadi akar pahit ya. Kayak numpuk gitu. Karena gue tipe yang begitu. Gue tipe yang begitu. Kalau misalnya lagi ribut sama pasangan, kadang suka dipendam gitu, sampai sekarang masih suka begitu, sukanya dipendam, ntar pas lagi ketemunya gitu kan, bomnya keluar kan repot juga kan. Jadi sebenarnya yang baik dibicarakan bersama-sama, masalahnya apa, konfliknya apa, ya, dan melakukan perubahan. Dan kalau nggak bisa, nggak ada terjadi kesepakatan kembali, nggak ada perubahan, ya udah berarti kan sudah tidak bisa bersama-sama lagi, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal pacaran sendiri nih Ci, ada waktu nggak sih, waktu yang tepat gitu? Kapan kita boleh pacaran sih sebenarnya gitu kan? Yang tepat untuk masa depan tuh sebenarnya kapan waktu pacaran gitu kan? Kayak tadi kan ada cinta monyet lah segala macam. Sebenarnya tuh waktu yang tepatnya itu kapan? Kalau bicara waktu yang tepat sih, balik lagi ya, udah siap belum? Apakah kita sudah siap menjalin hubungan yang benar-benar serius gitu kan? Ketika kita bicara cinta monyet itu benar-benar masih cinta-cintaan, suka-sukaan, lu gantengnya, terus yang cuma sekedar lu mau ya dengerin cerita gua gitu. Tapi kalau yang benar-benar memang sekali lagi tujuan dari pacaran itu adalah ke jenjang yang lebih serius, itu udah pasti jenjangnya pacaran itu tahap pengenalan sehingga kita bisa masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan kapan kita siap untuk mengenal satu dengan lain lebih dalam. Biasa kan habis kita berdua cewek cowok udah saling mengenal, udah bisa tahu karakter masing-masing, dan mulai dari situ kan ada perkenalan keluarga, ya kan? Keluarga mungkin lebih tahu lagi. Kalau menurut Cici sih, ya ketika kita benar-benar meyakini bahwa kita siap menjalin hubungan dengan seseorang, terus yang ya bisa membatasi diri lah pokoknya, menjaga batasan-batasan yang ada, ya ketika itu semua kita sudah siap, kita bisa berkomitmen satu dengan lain, ya nggak masalah sih untuk berpacaran. Cuman kalau ditanya pacaran tuh boleh atau nggak boleh, mungkin lebih ke situ kali ya. Kalau waktu balik lagi kan ke kita, pacaran tuh boleh nggak sih? Boleh atau nggak boleh, kita harus tahu apa tujuan kita membangun hubungan dengan pasangan kita. Kalau tujuan kita ke arah yang lebih baik, ya it's okay. Dan pastinya kita harus membawa hubungan kita untuk memuliakan nama Tuhan sih. Betul banget. Terus kalau untuk mulai pacaran, atau mungkin kita udah pacaran lalu mau ke jenjang yang lebih serius gitu kan ya, gimana sih cara kita tahu gitu, oh ternyata dia memang tepat nih buat kita, pasangan yang tepat, cara kita tahu kayak gitu gimana sih? Berat ya pertanyaannya. Sebenarnya perlu nggak sih perlu pergumulan kali ya, perlu gitu, pasti perlu didoakan juga apakah dia pasangan yang tepat, minta pimpinan Tuhan juga, mungkin ya kita doakan buat pasangan kita, apakah dia orang yang lucu ya, ada doa yang bilang apa, kalau dia bukan jodoh saya jauhkan, kalau dia jodoh saya dekatkan gitu kan.
Ada yang istilah seperti tapi sebenarnya ya kalau misalnya ya tentu kita sebagai orang Kristen kita bawa dalam doa ya. Pasangan kita, pacar kita, dan balik lagi untuk kita tahu kan kita nanya sama Tuhan, Tuhan apakah dia pasangan yang tepat untuk saya? Apakah dia jodoh yang tepat untuk saya? Toh ya Tuhan nggak mungkin tiba-tiba membisikkan kita jawab, iya Angel, dia adalah pasangan untukmu gitu kan. Tapi kan kita bisa melihat apakah dia pasangan yang tepat untuk kita dalam kita menjalin hubungan. Balik lagi, apakah selama kita berhubungan dengan pasangan kita justru ke arah yang lebih baik? Atau kalau misalnya kita memang dibawa ke arah yang tidak baik, yang justru lebih buruk, menjauh dari Tuhan, ya tentu kita udah tahu apa jawabannya itu. Oke, jadi gue udah nangkep banyak nih, lumayan banyak. Nah, jadi pacaran itu bukan tentang boleh atau enggak ya tadi kata lu ya, Ci. Tapi lebih ke di dalam kita pacaran atau kita menjalin hubungan itu, apakah kita sudah menjalin hubungan yang sehat gitu kan ya, atau pasangan kita sama-sama membangun relasi yang sehat gitu kan. Terus juga untuk mungkin teman-teman gitu ya yang masih galau nih kan banyak yang galau gitu ya. Aduh gue belum punya pacar nih sampai sekarang gitu kan ya, kok gue masih single, teman-teman gue udah punya pacar gitu kan ya, padahal masih SMP gitu, atau mungkin tapi udah pusing banget kalau belum punya pacar gitu ya. Mungkin lebih ke introspeksi diri kali ya untuk teman-teman kita yang mungkin masih belum punya pacar gitu kan ya, lebih selektif buat buat milih pasangan gitu kan ya, supaya ya kita dapat pasangan ya itu tadi kembali lagi yang pasti kita berharapnya ketika kita pacaran ya ke depannya nanti ke arah yang lebih serius gitu kan ya, memiliki hubungan yang sehat dan juga untuk memuliakan Tuhan gitu ya, Ci. Iya, betul. Dan sebenarnya ya sebenarnya kalau kita belum pacaran pun buat anak-anak remaja, anak gen youth yang memang masih belum punya pasangan, nggak masalah ya. Kalau buat gen youth yang belum punya pasangan, nggak apa-apa, enjoy aja, enjoy the time gitu kan. Masa-masa remaja itu masa-masa yang paling indah, masa-masa lu bebas mau temenan sama siapa, ya kan, mau bergaul dengan siapa, mau pergi kemana pun nggak ada yang ibaratnya, apalagi tuh yang bucin-bucin tadi, yang ngejar-ngejarin lo di mana, nanyain terus kan. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah buat yang masih single, tetap jalin hubungan dengan banyak teman, dengan siapa aja, toh nanti pelan-pelan pasti Tuhan akan mempertemukan, ya kan, mempertemukan pasangan yang terbaik ya. Dan buat yang mungkin sudah punya pasangan, udah punya pacar, yang udah punya pacar di masa-masa remaja, pergunakanlah waktunya dengan baik. Tentu firman Tuhan udah mengingatkan kita semua bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan sampai kita, tadi yang batasan Ciu bilang, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah melakukannya, mintalah ampun kepada Tuhan, ya, dan mulai introspeksi satu dengan yang lain, dengan pasangan gitu, maksudnya introspeksi satu dengan lain supaya mulai memperbaiki hubungannya ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah mungkin buat gen youth yang udah masuki pacarannya udah mulai lama juga tetap sama, tetap jaga hubungan satu dengan yang lain, tetap pelihara kekudusan ya, jangan sampai juga terjerumus ke arah yang salah, dan pastikan bahwa hubungan yang kita bangun antara pasangan kita dengan kita itu pastikan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jangan sampai justru kita mendapatkan pasangan kita justru membuat kita jauh dari Tuhan. Paling itu daripada Tuhan. Oke,
Thank you banget Ciria untuk waktunya gitu ya. Kita udah ngobrol lumayan lama juga nih kayaknya. Thank you juga buat teman-teman yang di rumah yang udah ngikutin podcast kita dari awal sampai sekarang. Ya semoga apa yang tadi sudah kita bahas gitu ya bisa mengingatkan kembali teman-teman gitu apa yang seharusnya, apa yang boleh atau apa yang tidak gitu ya. Dan jangan lupa untuk didoakan gitu ya. Dan thank you, sekian podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya kalian juga tetap sehat-sehat terus, walaupun di rumah aja atau mungkin sudah beraktivitas di luar, tapi tetap harus jaga protokol kesehatannya. Sekian podcast kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. And happy Valentine buat Gen Youth semuanya. Bye-bye. Bye.